Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qalul khairat wazdanibu sayiat innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama dan yang utama, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang kalau kita hitung nikmat tersebut tidak akan mampu untuk dihitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari alam gelap gulita menuju kepada terang benderang seperti saat ini. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita semua umat akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tema khutbah, yakni tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah. Kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, Allah telah ciptakan kita manusia, Allah telah menciptakan jin dan seluruh alam semesta. Allah telah menciptakan jin dan manusia hikmahnya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah telah mengingatkan, telah menyuruh kepada kita bahwasanya jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca tasbih, bertasbih baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Kaum muslimin rahimahullah, jadi ibadah, salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Setiap perintah tentunya akan berpahala, dan ibadah zikir ini sangat luar biasa karena perintah Allah dan didukung dengan berbagai hadis paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Untuk itu zikir ini yang kita kenal, baik itu membaca istighfar, baik itu membaca tasbih subhanallah, baik membaca hamdalah alhamdulillah, baik membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, baik itu membaca takbir Allahu akbar, baik itu membaca tahlil la ilaha illallah. Itu semuanya kalau kita maknai isinya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita membahas tentang zikir subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah zat yang maha suci dari sifat-sifat orang musyrikin yang menyifati bahwasanya Allah punya anak, bahwasanya Allah adalah mempunyai sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Maka maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, dan ahad as-samad, yang maha esa, yang zat yang maha bergantung, yang tempat bergantung kita kepadanya, tempat meminta. Justru itu di dalam kalimat tasbih tersebut mensucikan sifat-sifat yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu maha sempurna, maha suci. Jadi kalau disifati tidak benar berarti tidak suci. Maka maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Itu tasbih. Dalam Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu tasbih juga, maha suci zat yang telah memberangkatkan hamba-Nya dari Masjidil Haram di waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tasbih, mensucikan Allah. Makanya tasbih ini dalam hadis Riyadhus Shalihin dijelaskan, membaca tasbih itu gampang dan pahalanya, timbangannya berat. Justru itu mari kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah dakwah ini kan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Itu perintah Allah. Salah satu dakwah yang paling aman, yang paling bagus, yang cepat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir secara tidak langsung mengingat kepada Allah, mengingat Allah. Sedangkan itu diperintahkan oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, kalau kita sudah ingat kepada Allah, tentunya tidak akan melakukan larangan-larangan Allah. Sebab ingat kepada Allah, seolah-olah kita itu melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah. Nah, ini zikir. Ini tingkatan ihsan. Sebab rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Iman ibarat mesinnya, Islam ibarat prakteknya, ihsan ibarat hiasannya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, makanya di zaman dahulu kalau kita hari Jumat ini datang pagi-pagi, jam 11 sudah datang standby di masjid. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, membaca 7 surat. Berzikir kepada Allah, bertasbih, beristighfar. Sebab kata iblis, ahlakun nas bidunub. Saya hancurkan manusia itu dengan dosa dan maksiat. Akhlakuni bin nas, akhlakuni bil istighfar wala ilaha illallah. Dan aku dihancurkan oleh manusia dengan membaca istighfar dan la ilaha illallah. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, tentunya kita akan tenang dan pikiran kita akan tenang, senang, akan tumaninah.
Jadi manfaat zikir itu sangat luar biasa. Makanya mari kita berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kamu. Jadi pentingnya zikir. Jadi zikir ini bisa fleksibel, tak mesti harus di masjid, kapanpun dimanapun. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Dengan lisan diucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dengan lisan. Dengan hati, dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah, bahwasanya Allah itu maha suci, bahwasanya Allah itu alhamdulillah telah memberikan nikmat begitu banyak, bahwasanya Allah itu Allahu Akbar, Allah maha besar, begitu agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Coba kita ingatkan, langit tanpa tiang, bumi sebagai hamparan. Ini ciptaan Allah. Bagi orang-orang yang berakal tentunya akan mengagungkan kebesaran Allah ini. Kemudian tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah yang hakikati perintah dan larangannya kecuali Allah. Ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita itu semua akan dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tugas kita tiada lain tiada bukan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Salah satu ibadah yang paling ringan, yang mudah didapati sambil bekerja, yang penting dalam hati pun bisa, yaitu zikir kepada Allah. Makanya para ulama salaf, para waliullah membaca la ilallah tidak kurang 70.000 sekali sehari. Kita mampu atau tidak, yang penting kita laksanakan semampu mungkin. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Ada yang disalin lagi, ittaqullah mastata'tum. Ya, nasyih dalam Al-Quran ya, ada ayat lain, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Artinya kita zikir kepada Allah tidak kuat 70.000, ya berapa aja. Yang penting kita niat zikir kepada Allah. Niat zikir kepada Allah. Sudah banyak yang berhasil dengan zikir. Kesehatan bisa pulih, pikiran bisa tenang. Sebab zikir bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Makanya dianjurkan kita berzikir kepada Allah. Dianjurkan berzikir kepada Allah sebanyak mungkin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan paling bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Toh kenapa? Di situ tentang tauhid, semuanya ada di situ. Kita pun di situ, Islam pun di situ adanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi menyatakan, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan, cuma satu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Kalau tidak menciptakan, itu bukan Tuhan. Itu penegasan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang menyatakan bahwa ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, itu Tuhan itu yang telah menciptakan. Kalau diciptakan bukan Tuhan. Jadi makanya kita jangan terjebak dengan musyrik secara hobi ya. Kalau jali jelas terang-terangan menyembah berhala itu udah jelas. Tetapi kalau kita pikiran kita, ini gara-gara ini bisa begini, maunah, ini tidak boleh. Sebetulnya seperti itu. Sebab yang berhak memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut tauhidnya. Jadi zikir dengan izin Allah tersebut, bukan karena zikirnya bisa memberikan begitu faidah dan hikmahnya kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya
bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya afdhalu dzikri lam annahu la ilaha illallah. Kita tidak boleh ini gara-gara pakai apa itu batu akik ini nih, giok ini jadi kaya raya ini, secara tidak langsung kita sudah melenceng. Padahal batu akik bukan yang menciptakan, tapi yang diciptakan, bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh bersandar gara-gara ini jadi begini. Tidak boleh. Kita harus bersandar kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, sebanding dengan dia. Tidak ada makhluk apapun yang menandinginya. Nah, itu ciptaannya tidak ada. Ya, hatta malaikat tidak ada. Makanya Allah itu menurut sebagian ulama surat Al-Ikhlas itu oleh ada Habib ya yang suka membahas surat Al-Ikhlas. Walaupun apapun sholatnya, ayat yang kedua itu Al-Ikhlas. Kenapa? Sebab Al-Ikhlas itu mengingatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Itu. Jadi setan takut dengan la ilaha illallah. Setan takut dengan istighfar. Sebab setan menggoda manusia dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Tetapi manusia bisa menghancurkan setan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini istighfar sangat penting dan sangat penting. Makanya habis sholat membaca istighfar. Sebab kita manusia ini ya pastinya juga ada aja kesalahan, baik sengaja tanpa disengaja, kecil maupun besar. Manusia itu pasti ada kesalahan. Apalagi kita manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Pasti banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Makanya istighfar sangat penting, sangat dianjurkan, merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sekali lagi mari kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, membudayakan zikir kepada Allah. Bila perlu kita 15 menit sebelum azan kita sudah di masjid dan berzikir. Apapun lah zikirnya terserah. Membaca sholawat itu zikir kepada Allah juga sama, secara tidak langsung. Itu pahalanya luar biasa membaca sholawat ya. Itu semuanya pastinya Allah tidak akan sia-siakan zikir kita. Semuanya akan dicatat, semuanya akan diberikan pahala yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat wabil khusus kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Dan mari kita sama-sama untuk perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dan saling menasihati supaya menetapi jalan hak, wa tawashaw bis sabri, dan saling menasihati menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada
جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صفوفكم بين الأسود الصفوف عندما الصلاة استووا رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Wa walidayya wa yas'alukum wa ibadu alayya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر وصلى رضي الله وبارك على أسرار رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا راضين نعمك بمزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ولد يا واسع المغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وربنا صغيرا وللمؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما وارزقنا رحمة واسعة. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الارض بنور شمسك والعبادة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا رب Alhamdulillah.